Hari ini Selasa 24 Agustus 2004, Stasiun Kebanggaan Kita RCTI merayakan hari ulang tahun yang ke-15. Sebagai stasiun televisi swasta pertama di tanah air, RCTI masih tidak bergeser dari tekad awalnya, yakni komitmen untuk lebih banyak menayangkan program lokal ketimbang program luar negeri. Saat ini program lokal yang ada di RCTI mencapai 70% dan sisanya merupakan program. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Tepat di hari ulang tahun tayangan Cek dan Dicek yang ke-7 dan juga RCTI yang ke-15, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan berbagai berita aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Aksi penembakan yang dilakukan Parto ternyata berbuntut panjang, juga menguak poligami yang ditutupinya selama ini. Di ulang tahun yang ke-15, RCTI optimis tetap menjadi stasiun kebanggaan masyarakat dan terdepan secara kualitas. 11 finalis Indonesian Idol bernyanyi bersama Presiden Megawati Soekarno Putri di Istana Negara. Selama 7 tahun berkiprah di dunia hiburan, sejumlah penghargaan dan prestasi diraih Cek dan Dicek. Tiba-tiba saja mantan suami penyanyi Betharia Sonata Willy Dozan mengumumkan perceraiannya dengan istri barunya, Tini Kartini. Tidak suka diwawancarai perihal hubungannya dengan pemain figuran Dina Risti, pelawak Parto Patrio mengeluarkan tembakan peringatan kepada wartawan. Simak bagaimana aksi arogan pelawak asal Purwokerto itu dalam liputan berikut ini. Peristiwa penembakan yang dilakukan Parto di hadapan wartawan Sabtu 21 Agustus lalu tidak saja berbuntut panjang tetapi juga menguak poligami yang selama ini ditutupinya. Akibat tindakan arogan itu, Senin 23 Agustus kemarin, pelawak asal Purwokerto ini dilaporkan pihak Planet Hollywood. Padahal sore hari setelah penembakan terjadi, Parto sudah menjalani pemeriksaan di Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan untuk ditanyai seputar aksi brutalnya itu selama 9 jam. Namun pelawak asal Purwokerto itu dibebaskan dengan alasan fisiknya terlalu lelah karena banyak acara yang sudah dilakukannya seharian. Karena itu pemeriksaan dilanjutkan keesokan harinya, Senin kemarin. Kini pria bernama asli Edi Supono itu harus bersiap-siap terlibat urusan panjang dengan pihak yang berwajib. Apalagi seperti dituturkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Dr. Andes Ciptono, Parto bisa saja menerima sanksi berupa hukuman penjara puluhan tahun jika terbukti bersalah. Betul, menyalahgunakan. Pasal berapa tuh Pak? Dia akan dikenakan undang-undang darurat ya, pasal 1. Ancamannya 20 tahun. Tentu saja hal itu tidak pernah diduga oleh pelawak itu. Apalagi kabarnya dalam waktu dekat ini sejumlah wartawan juga akan melaporkan Parto atas kejadian di restoran Planet Hollywood itu. Menurut Parto sendiri, apa yang dilakukannya sebenarnya hanya spontanitas untuk mengusir para wartawan saja. Kalau Anda merasa terancam, sorry aja, saya tidak bermaksud untuk mengancam Anda, rekan-rekan wartawan kalian, tidak. Cuma gimana sih cara membubarkan kalian? Gitu aja. Saya mau keluar, nggak bisa. Wah, saya mikir polisi kalau membubarkan massa, membuang tembakan, kenapa? Oh, langsung saya masukin lagi. Anda ngeliat nggak? Saya begini-gini. Nggak ada kan? Parto boleh berdalih apa saja, tetapi mengeluarkan pistol dan melakukan penembakan peringatan Mbak Koboy adalah tindakan yang berlebihan. Hanya karena merasa tidak suka ditanyai wartawan seputar hubungannya dengan pemain figuran bernama Dina Risti yang ternyata istri keduanya, pelawak itu langsung membuang tembakan ke udara dan membuat langit-langit restoran Planet Hollywood berlubang. Peristiwa itu berlangsung saat Parto dan Dina Risti hendak meninggalkan restoran tempat berlangsungnya acara ulang tahun putra Eko Patrio. Kehadiran Parto yang untuk pertama kalinya gandeng Dina Risti langsung diburu wartawan. Bagaimana istri pertama Parto, Ida Muwarni, menanggapi ulah suaminya itu? Awalnya kaget, gitu, ada apa gitu. Cuman setelah Mas Parto jelasin semuanya, aku jadi tahu, ya sudah. Ida membenarkan pria yang sudah menikahinya selama kurang lebih 19 tahun dan telah menjadi ayah dari 3 anaknya itu telah menikah dengan Dina Risti. Mas Parto pernah minta izin, tapi dimanapun namanya istri nggak ada yang mengizinkan suami. Cuman dengan berjalannya waktu, aku bukan untuk kepribadian sendiri ya. Orang banyak bilang mungkin aku masih muda, cerai dari Mas Parto juga dapat. Ya kalau nurutin egosnya seperti itu, tapi aku lebih baik aku ke anak-anak aja.
Anak-anakku lebih butuh aku daripada orang lain. Namun demikian, wanita itu tidak membantah bahwa suaminya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah Dina ketimbang dengan dirinya dan anak-anak. Jelas dong, jujur aja jarang. Sebenarnya skandal Parto dan Dina Risti sudah pernah tercium wartawan, tepatnya sejak tahun 2001 lalu. Bahkan pernikahan Parto yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2002 lalu sudah tercium para wartawan. Namun Parto yang diwawancarai wartawan seusai acara yang dihadiri di kalangan terbatas itu membantah bahwa hari itu dia menikahi wanita yang dikenal sama-sama membintangi sinetron Oke Oke Bos tersebut. Parto berkilah saat itu ia hanya menghadiri ulang tahun Dina Risti. Hari ini stasiun televisi kebanggaan kita genap berusia 15 tahun. Prestasi apa saja yang telah diraih dan apa rencana RCTI di masa mendatang? Kita simak laporannya berikut ini. Hari ini Selasa 24 Agustus 2004, stasiun kebanggaan kita RCTI merayakan hari ulang tahun yang ke-15. Sebagai stasiun televisi swasta pertama di tanah air, RCTI masih tidak bergeser dari tekad awalnya, yakni komitmen untuk lebih banyak menayangkan program lokal ketimbang program luar negeri. Saat ini program lokal yang ada di RCTI mencapai 70% dan sisanya merupakan program-program mancanegara. Sebagai stasiun televisi swasta pertama, RCTI tentu sudah banyak melahirkan program unggulan di saat stasiun televisi lain masih mencari bentuk. Program-program yang muncul di RCTI kerap menjadi trendsetter. Sebut saja di antaranya Lenong Rumpi yang menderek nama Hari The Pretes, Sidul Anak Sekolahan yang membuat Rano Karno, Mandra dan Basuki menjadi 3 serangkai yang makin populer, dan kuis jari-jari yang mengangkat nama Pepeng. Tentu masih banyak program-program lain yang kemudian menjadi kiblat bagi tayangan televisi di tanah air. Bagaimana upaya RCTI menyikapi persaingan di tengah pertumbuhan dunia pertelevisian kita? Inilah pernyataan Direktur Utama RCTI, Haritanu Sudibyo. Saya pikir untuk kapasitas atau size Indonesia yang besar dengan 220 juta penduduk, ya, itu 10 TV jaringan saya pikir bukan merupakan satu ancaman kompetisi yang perlu dikhawatirkan. Ya. Apalagi masing-masing itu juga memiliki target audience, ya, yang berbeda-beda. Dalam 15 tahun perjalanannya, RCTI juga mencatat beberapa prestasi penting di dunia pertelevisian. Memilih dan menempatkan program adalah 2 strategi yang berkaitan dengan rating, yang ujungnya adalah perolehan iklan. Bagaimana pertumbuhan rating dan perolehan iklan RCTI? Sebagai stasiun TV yang tertua, swasta yang tertua, secara pendapatan iklan paling besar, secara rating dan shares juga paling tinggi, juga secara jangkauan juga yang paling luas. Namun dari beragam acara yang disuguhkan RCTI, primadona program masih tetap dipegang oleh sinetron. Karena itu RCTI merasa diuntungkan dengan kehadiran banyak jenis sinetron di RCTI. Selebihnya adalah layar emas, kartun Jepang, dan belakangan muncul Indonesian Idol sebagai primadona unggulan untuk menarik iklan. Kini bagaimana strategi dan target RCTI ke depan? Saya menerapkan konsep untuk pengembangan RCTI ke depan itu dengan 3 huruf, namanya CAR, C-A-R. C-nya itu konten, A-nya itu awareness, R-nya itu reception. Di dalam konten, tentunya kita mencoba untuk berbenah dalam perbaikan konten, yaitu bagaimana menyajikan konten yang berkualitas, yang baik dan berkualitas. Awareness tentunya adalah bagaimana caranya RCTI ini dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Yang terakhir, reception. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Kami ingin memastikan bahwa reception quality, jadi kualitas reception daripada RCTI itu dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Adakah harapan lain setelah memasuki usia yang ke-15? Kedepan nih RCTI akan lebih baik ya dalam segala hal. Willy Dozan yang baru menikah beberapa bulan lalu kini bercerai lagi. Mantan suami penyanyi melankolis Betharia Sonata itu bahkan mengaku masih mencintai mantan istri pertamanya. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik ini semua?
Pemirsa, Minggu 22 Agustus lalu secara mengejutkan, mantan suami penyanyi lagu-lagu